wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. nama saya Muhammad Al-Fidi, saya kelas 12 manajemen perkantoran 1 dan absen 8. Sini saya akan menceritakan river of life saya, yaitu tentang perjalanan hidup saya. Dimulai dari saya lahir. Saya lahir di Bangkalan, Madura. Saya asli Madura, lahir tahun 2008 tanggal 1 Juli. Di situ saya besar dan tumbuh di Madura. Saya besar menggunakan bahasa Madura. Dan di umur ke-4 tahun, saya pindah ke sini. Nah, untuk kehidupan selanjutnya saya pindah ke sini, ke rumah saya di Wonokerto. Dan di sini saya masuk TK di umur ke-5 tahun. Umur saya ke-5 tahun saya TK di TK Muslimat NU Wonokerto, Kerajaan. Dan momen paling saya ingat di TK yaitu saya pernah naik meja. Dulu saya nakal. Saya naik meja, main bos-bosan. Merasa saya paling kuat. Tapi ada teman saya, dia pernah mendorong saya hingga saya jatuh, hingga saya menangis. Saya pun menangis sambil air liur di mana-mana. Nah, itu momen paling benci yang pernah saya ingat seumur hidup saya. Dan selanjutnya saya melanjutkan sekolah di SD, tepatnya pada tahun 2014. Saya SD masuk umur 6 tahun. Di SD saya sekolah di SDN Wonokerto Tekung. Dan momen yang paling saya ingat yaitu waktu pertama perkenalan kelas 1. Dulu saya takut, saya pemalu, hingga saya seperti ini kalau perkenalan. Itu mungkin saya yang dulu. Saya dulu pemalu, tak punya karisma seperti ini. Dan momen-momen paling saya ingat adalah di saat saya kelas 5. Saya itu saat itu sedang berada di kebun bersama 3 orang teman saya. Nah, salah satu dari mereka dan juga saya berinisiatif untuk mengambil kelapa muda. Nah, dalam bahasa kita ya degan lah ya. Nah, di situ karena saya bisa manjat, cuma saya yang bisa manjat di antara mereka. Saya disuruh mengambil kelapa itu. Ngambilnya sembunyi-sembunyi, ngicingit. Nah, pas saya naik dari pertengahan, itu namanya datang, tukang kebunnya datang marah-marah. Itu soalnya ngambilnya di luar jam sekolah. Saya ngambilnya waktu asar di kebun sekolah saya. Otomatis pak kebunnya marah, kami dikejar, saya jatuh sakit, pekan sakit. Nah, dari saat itu pun saya masuk kembali ke masa-masa yang sulit, yaitu masa kelas 6, masa Covid. Masa itu di mana juga ada masa guru sambang. Di masa-masa gursan tersebut, saya juga mulai mengenal teknologi digital. Teknologi digital tersebut juga membantu saya masuk ke madrasah sanawiyah yang ingin saya tuju, juga yang kemana, juga hal-hal yang ingin saya inginkan waktu itu. Dan untuk jenjang selanjutnya saya melanjutkan yaitu saya melanjutkan ke MTS Sanawiyah Nurul Hidayat Hukum. Awalnya saya tidak ingin masuk ke sekolah itu. Yang saya mau itu masuk ke SMP Tekung. Kalau enggak SMP ya, kalaupun MTS saya ingin masuk ke MTSN 1 Lumajang. Karena di sana mungkin saya bisa berkembang mencari karakter yang lebih baik dari yang ada dalam diri saya. Dan ternyata keinginan orang tua saya itu berkata lain. Mereka menginginkan saya masuk ke MTS Nurul Hidayat Hukum untuk masuk untuk melatih dan juga menambah wawasan tentang agama. Dan juga padahal saya bilang begini, kenapa kalau ke MTSN? Di MTSN kan juga agama. Saya bilangnya gitu. Orang tua juga bilang mungkin kalau di MTSN saya gak bisa ngantar. Soalnya di sini juga saya gak ada teman. Ya udah, jadi saya mau aja. Momen saat perkenalan pun sana saya juga malu-malu, juga sangat malu. Teman-teman saya mukanya masa muka datar semua, gak ada reaksi. Jadi kalau perkenalan saya gugup, kenalkan nama saya Bibi. Mereka diam saja, ya udah. Saya kembali duduk dengan ekspresi yang tidak saya suka. Dan momen-momen yang paling saya ingat yaitu waktu saya menyalon ke organisasi OSIS. Dan kalau MTS kan namanya OSIM ya, organisasi sesuai madrasah. Di organisasi itu saya nyalon di kelas 8.
saya dipilih oleh guru saya dan untuk menyalurkan diri saya dan menunjukkan visi misi saya ke sekolah. Waktu itu saya mau aja, waktu saya kelas 8. Jadi saya dicalonkan, saya membaca visi misi, saya pidato di depan anak banyak dengan kepercayaan diri dan persiapan yang saya punya. Dan alhasil saat pemilihan atau voting, suara saya terbanyak dengan total kalau nggak salah waktu itu 217 suara. Jadi dengan kata lain saya terpilih menjadi ketua OSIS di sana. Dengan itu saya mau mengawali awal kepemimpinan saya untuk mengawali MPLS, Atsama, terus juga Porseni, bahkan kelas meeting, itu semua adalah ide saya. Mereka semua mengikuti arah-arahan saya yang saya buat. Itu adalah pengalaman terbaik dan melatih masa kepemimpinan saya semasa saya pada MTS tersebut. Dan untuk masa selanjutnya yaitu masa SMK. Untuk awal-awal, keinginan saya sendiri yaitu masuk sini. SMKN 1 Lumajang. Itu sudah keinginan saya sejak kelas 9. Sudah menjadi target saya. Dan jurusan manajemen perkantoran juga sudah menjadi target saya untuk kedepannya. Tapi ada perbedaan pendapat dari guru dan juga orang tua saya. Guru dan orang tua saya menekankan untuk masuk ke SMA, tepatnya SMA 2 Lumajang. Saya disuruh ke SMA 2 Lumajang karena nilai saya dianggap tinggi waktu itu. Dan rata-rata yang dikurangi juga oleh nilai indeks yang di total juga 89. Nilai itu juga memungkinkan untuk masuk ke SMA 2 Lumajang. Dan saya dengan berat hati pun menerima, soalnya saya kalah suara ya dari mereka, guru dan juga orang tua. Mereka menekankan saya karena ilmu akademik saya bagus, terus cara saya berbicara juga bagus. Mereka juga menekankan agar saya masuk ke SMA favorit tersebut. Padahal yang saya inginkan masuk ke SMKN 1 Lumajang ini dan jurusan saya yang sekarang ini. Alhasil awal-awal waktu jalur nilai akademik, saya mencalonkan diri ke SMA 2 Lumajang dan cuma SMA 2 Lumajang saja. Waktu itu pun saat saya melihat tabel ranking nilai mereka tinggi-tinggi, itu membuat saya gugup, membuat saya pesimis, tidak punya percaya diri. Alhasil nilai saya digeser dan juga menghilang. Dan saya pun ditolak, dengan kata lain ya ditolak. Alhasil bapak saya juga menyarankan untuk ke SMK 1 ini, kalau enggak SMK 2, kalau enggak SMK Tekun. Nah, ibu saya tapi memaksakan masih ke SMA melalui jalur zonal. Tapi itu juga tidak bisa sudah. Karena jalur zonasi itu memasuki Kabupaten Lumajang. Sedangkan rumah saya di Tekun. Itu kecamatannya Tekun, bukan kecamatan Lumajang. Jadi tidak bisa. Dan alhasil saya masuk ke SMKN 1, SMK favorit yang saya inginkan. Saya masuk ke SMK ini melalui jalur raport. Alhasil nama saya terdaftar di 10 besar ranking di jurusan terbaik yaitu manajemen perkantoran ini. Alhasil juga saya diterima dan akhirnya saya bersekolah di SMKN 1 Lumajang hingga saat ini. Dan untuk jurusan, kenapa saya memilih jurusan manajemen perkantoran? Karena jurusan ini adalah jurusan favorit, jurusan yang juga saya inginkan sejak dulu. Jurusan ini membantu saya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di depan. Nah, dengan jurusan ini saya bisa mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan untuk masa depan dan untuk kedepannya juga, karena saya memiliki jiwa kepemimpinan, jadi saya bisa berbicara di depan orang banyak tanpa merasa gugup ataupun buta. Itu membuat saya semakin yakin untuk bisa mencapai posisi yang juga saya inginkan. Dan juga di sekolah ini saya mengambil eskul yang bisa membantu saya untuk masa depannya seperti jurnalistik. Saya mengambil eskul tersebut karena eskul tersebut memiliki program, yaitu program presentasi, yaitu public speaking yang sangat bagus. Dan juga akhirnya saya di sini membuat saya menjadi sekolah yang membuat saya semakin percaya diri untuk kedepannya. Dan untuk tujuan masa depan saya setelah kelas 3, setelah saya lulus, awalnya keinginan saya sendiri yaitu untuk bekerja di mana dan di posisi apa. Tapi itu bertentangan dengan keinginan orang tua saya, lagi dan lagi bertentangan dengan keinginan orang tua saya.
Orang tua saya menginginkan saya kuliah karena untuk melanjutkan pendidikan itu adalah hal yang mutlak bagi seorang siswa, apalagi mahasiswa yang masih belajar seperti saya. Orang tua saya menginginkan saya kuliah karena bekerja dan mencari uang sudah menjadi tanggung jawab orang tua saya. Itu yang dikatakan oleh ayah saya waktu itu. Itu sungguh berbeda dengan keinginan saya yang ingin langsung bekerja. Karena kalau saya sekolah di SMK, tujuannya ya langsung bekerja. Yang saya inginkan yaitu bekerja di perkantoran, yaitu gedung Nagayana Venia Union, dan saya ingin menjadi direktur utama di sana karena saya memiliki jiwa kepemimpinan dan juga cara bicara yang mungkin bisa membuat saya masuk ke posisi tersebut, posisi direktur utama yang juga sangat saya impikan di perusahaan tersebut. Apalagi PT Nagayana Venia Union adalah perusahaan yang sangat besar di kecamatan saya, itu Kecamatan Tekung. Perusahaan tersebut memiliki pengeluaran dan juga pemasukan uang sangat luar biasa, sehingga saya tertarik untuk menjadi direktur utama di perusahaan tersebut. Saya ingin sekali menjadi direktur karena saya ingin mendapatkan kepemimpinan, mendapatkan posisi yang enak untuk saya, dan juga pemasukan uang serta pengalaman dan produktivitas yang sangat kuat bagi saya sendiri. Terima kasih. Mungkin itu saja refleksi dari saya. Keinginan saya di masa depan dari saya lahir dan juga hingga saat ini itu semua juga karena Tuhan dan juga kedua doa dari orang tua saya. Mohon maaf bila ada salah kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.